Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desa Putro dengan NIM 1905086065. English Department 2019 kelas C. Jadi di sini saya akan mencoba menjelaskan terkait dengan CTML. CTML yaitu biasanya dikenal juga Cognitive Theory of Multimedia Learning. Jadi CTML ini merupakan pemanfaatan multimedia ke dalam ruang lingkup pembelajaran yang tujuannya di sini untuk mempermudah murid dalam memahami materi pembelajaran. Jadi dalam CTML ini juga terdapat 12 prinsipal yang setelah ini akan saya jelaskan satu persatu. Untuk prinsip yang pertama yaitu coherence principle. Jadi coherence principle ini yaitu ketika siswa mampu menerima pembelajaran dengan multimedia berupa foto, nama, dan suara. Jadi di sini guru misalnya menampilkan sebuah foto singa, jadi di situ juga diikuti dengan suara singa. Jadi tujuan dari prinsip ini yaitu untuk mempermudah murid dalam memahami materi pembelajaran terkait dengan topik yang dibahas pada saat itu. Prinsip yang kedua yaitu signaling principle. Jadi yang dimaksud signaling principle yaitu kemampuan pada kegiatan belajar dengan memberi penekanan atau signaling atau meng-highlight kata atau materi yang penting. Jadi di sini biasanya guru meng-highlight kata yaitu biasanya menggunakan bold, italic, underline, atau bisa juga menggunakan color block. Misalnya kata-kata yang penting itu di blok menggunakan warna kuning. Prinsip yang ketiga yaitu redundancy principle. Jadi di prinsip ini biasanya digunakan untuk menjelaskan suatu pelajaran menggunakan narasi. Biasanya ini guru menggunakan narasi atau menjelaskan secara runtut sehingga murid lebih mudah memahami materi yang disampaikan oleh guru. Prinsip yang selanjutnya yaitu spatial contiguity principle. Jadi pada prinsip ini kita akan menggunakan contoh berupa gambar. Jadi kita harus pandai menjelaskan kepada murid bahwa dengan menggunakan gambar mereka akan dapat berimajinasi tentang materi yang disampaikan oleh guru. Jadi dengan mereka dapat berimajinasi, mereka akan dapat lebih mudah memahami materi yang akan disampaikan oleh guru. Prinsip yang kelima yaitu temporal contiguity, yaitu prinsip ini hampir sama dengan prinsip sebelumnya yaitu spatial contiguity principle karena prinsip ini juga menggunakan media gambar. Nah, jadi akan tetapi pada prinsip ini gambar dan keterangannya itu kita munculkan bersamaan, berbeda dengan prinsip yang sebelumnya. Prinsip selanjutnya yaitu prinsip yang keenam yaitu segmenting principle. Nah, jadi pada prinsip ini sesuai dengan namanya segmenting, jadi kita menggunakan sistem segmen pada pembelajaran. Jadi sistem segmen ini bertujuan agar murid lebih fokus dalam pendalaman materi. Jadi yang dimaksud sistem segmen ini kita membagi materi per materi yaitu atau membagi segmen per segmen agar murid-murid itu dapat memahami bagian per bagian. Jadi di sini menurut saya ini akan lebih mempermudah murid dalam memahami materi yang disampaikan oleh guru. Prinsip selanjutnya yaitu pre-training principle. Jadi sesuai dengan namanya pre-training yaitu kita memberikan pemahaman terlebih dahulu. Kita memberikan penjelasan terlebih dahulu kepada murid. Jadi murid-murid ini akan dapat memahami atau mereka itu mendapat seperti kisi-kisi pembelajaran yang nantinya akan disampaikan oleh guru-gurunya. Jadi murid-murid ini akan dapat menerima gambaran-gambaran tentang materi yang akan disampaikan oleh guru pada saat proses pembelajaran nantinya. Selanjutnya prinsip selanjutnya yaitu modality principle. Jadi pada prinsip ini guru menjelaskan materi menggunakan media animasi. Nah, jadi saya rasa ini sangat efektif karena kebanyakan murid-murid itu menyukai animasi kan.
Jadi di sini guru-guru dapat menyampaikan materi-materi itu menggunakan animasi seperti Naruto, seperti Luffy dan lain sebagainya. Jadi di sini murid-murid akan dapat lebih mudah menerima materi yang disampaikan oleh guru. Prinsip selanjutnya yaitu multimedia principle. Jadi di sini menjelaskan bahwa ketika siswa itu merasa bosan dengan media pembelajaran seperti hanya berupa kata-kata, nah prinsip ini dapat menjadi solusi karena pada prinsip ini menampilkan sebuah gambar yang disertai dengan keterangan. Jadi murid itu dapat memahami materi dengan cara melihat gambar yang di gambar tersebut terdapat keterangan. Nah di sini saya rasa juga sangat mempermudah murid dalam memahami materi karena biasanya murid-murid juga sangat cenderung menyukai berbagai gambar apalagi disertai dengan keterangannya. Prinsip selanjutnya yaitu personalization principle, yaitu kemampuan memahami materi menggunakan multimedia atau video yang terdapat subtitle. Nah, dengan adanya subtitle ini dapat membantu murid dalam memahami isi dari video tersebut. Prinsip yang selanjutnya yaitu prinsip yang ke-11, yaitu force principle. Jadi pada prinsip ini guru menjelaskan materi tentunya menggunakan suara, yaitu suara narasi. Namun di sini suara tersebut diiringi dengan back sound yang menyenangkan atau yang dapat membangkitkan semangat siswa. Nah, jadi pada prinsip ini bertujuan agar siswa itu tidak cepat merasa bosan dan mereka itu juga memiliki semangat untuk belajar. Jadi saya rasa ini efektif untuk siswa memahami materi karena ketika siswa memiliki semangat dalam dirinya, itu siswa akan dapat mudah menerima materi-materi pembelajaran karena mereka itu merasa senang dan merasa bersemangat untuk dapat menerima materi yang disampaikan oleh gurunya. Nah, selanjutnya yaitu prinsip yang terakhir yaitu image principle. Nah, pada prinsip ini menjelaskan bahwa biasanya juga terdapat siswa yang mampu memahami materi hanya dengan melihat gambar tanpa suara dan tanpa subtitle. Nah, jadi ini bermaksud bahwa masing-masing murid itu berbeda cara dalam memahami materi. Jadi pada materi ini bermaksud untuk bermaksud untuk misalkan murid itu mendapat kendala seperti kendala dalam menerima materi hanya dengan mendengarkan atau hanya dengan membaca teks-teks. Nah, di sini menjelaskan bahwa beberapa murid juga dapat memahami materi menggunakan media gambar tentunya. Nah, jadi di sini juga menjelaskan bahwa setiap masing-masing murid itu memiliki kemampuan yang berbeda-beda untuk dapat menangkap materi yang disampaikan oleh guru. Jadi mungkin itu saja penjelasan saya terkait CTML. Jadi di sini juga semoga dapat menambah wawasan kita semua terkait dengan CTML. Jadi mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.